Dan inilah episode yang ke-40. Selamat mendengarkan. Ponselku matikan. Aku hanya ingin sebuah ketenangan hari ini, tanpa ada gangguan dari siapapun. Ku bereskan baju kemeja dan celanaku yang kotor, menaruhnya di ember. Aku duduk di ruang depan, lalu ku buat secangkir kopi. Asap tipis mengepul dari cangkir kopi. Aku duduk bersandar pada dinding. Tiba-tiba perutnya terasa nyeri. Ku singkap kaos yang ku kenakan. Aku terkejut, di perutku ada bekas luka. Bentuknya setengah lingkaran. Warnanya hitam kemerahan. Ini apa? Astaga, apa kejadian tadi itu nyata? Kuku-kuku hitam yang menusuk perutku. Apa itu nyata? Tidak mungkin. Itu pasti hanya mimpi. Lalu ini apa? Ini bekas apa? Aku menyentuh luka di perutku. Oh, terasa sakit. Ini tak masuk akal. Ku coba mengusapnya, berharap hilang. Tapi ini sangat menyakitkan. Jelas ini luka betulan. Aku segera ke kamar mandi. Ku buka baju dan celanaku. Ku guyur kepala hingga seluruh tubuhku. Tapi begitu terkena air, luka ini semakin menyakitkan. Ku basuh dengan sabun perlahan. Aku menjerit kesakitan. Apa arti mimpiku tadi malam? Jika itu hanya mimpi, lalu ini luka apa? Jika itu benar terjadi, mengapa seperti mimpi? Ini membingungkanku. Otakku tak dapat berpikir. Kulupakan pipiku yang bengkak akibat pukulan semalam. Ku selesaikan mandi lalu berpakaian. Aku duduk di teras depan kamarku, ditemani secangkir kopi yang kubuat tadi. Sudah tak panas. Aku menyeruputnya sedikit. Daddy, Kang Ujang memanggilku dari arah garasi. Ya Kang, ngopi sini Kang. Aku menawarkan. Iya, makasih deh. Gak kuliah? Tanya Kang Ujang. Enggak Kang, lagi kurang enak badan nih. Oh, ya sudah istirahat. Saya lanjut kerja dulu ya, ujar Kang Ujang. Oke Kang. Kang Ujang nampak sibuk merapikan tumpukan karung. Tak lama ia pun meninggalkan garasi. Kulihat ke arah kamar Bang Oji. Motornya sudah tidak ada. Aku tak mengerjakan apa-apa, hanya menikmati pagi dengan secangkir kopi hangat, mendengar kicauan burung, merasakan hangatnya pancaran sang surya. Siang hari, setelah sholat zuhur aku keluar untuk mencari makan. Warung nasi langganan dekat gang adalah tujuanku. Hanya itu yang bisa kujangkau dengan berjalan kaki. Warung nasi nampak sedikit ramai. Untungnya saja aku dapat tempat duduk. Lauk pauk pun masih terlihat banyak. Berbagai macam pilihan membuat nafsu makanku meningkat. Ikan tokol balado, sayur sawi putih, orek tempe, dan tahu goreng. Lauk itu yang ada di pikiranku saat ini. Ibu penjual menggali nasi dalam termos, menyendok dan menaruhnya di atas piring, lalu mengambil semua lauk yang kusebut. Aku melahap dengan geragas. Mulutku menikmati tiap sendoknya, menikmati tiap kunyahan. Puas menghabiskan sepiring nasi beserta lauk. Setelah membayar, aku pun langsung bergegas pulang. Aku berjalan pelan menuju kosku. Sedang ku nikmati sepiring nasi dan lauk berkumpul di dalam perutku. Tapi tiba-tiba luka ini terasa nyeri. Saking sakitnya sampai-sampai aku menghentikan langkahku. Membungkuk sebentar. Ku singkap sedikit kaos yang kupakai. Darah nampak keluar dari luka di perutku. Aku mencoba jalan perlahan. Tapi baru saja selangkah, sakit dari luka di perutku makin menjadi. Aku masih terus membungkuk. Astaga, kenapa ini? Aku duduk di pinggir jalan.
berharap semoga sakitnya berkurang dan aku bisa kembali ke kamar kos. Kurang lebih 5 menit aku duduk di pinggir jalan. Tak mau menunggu lama lagi, aku pun bangun dan kembali melangkah perlahan. Alhamdulillah, sakitnya tak terlalu parah. Aku melewati rumah depan gerbang. Rumah tempat di mana Bagas ditemukan sudah tak bernyawa. Garis polisi berwarna kuning garis hitam masih melingkar di depan rumah. Sedih dan haru bercampur. Kembali teringat wajah Bagas, candanya, leluconnya, omongan nyelenehnya. Semuanya ku ingat. Aku membuka gerbang pelan, kemudian kututup kembali. "Dari mana, Dek?" tanya Nek Iya dari arah teras rumah. Nek, ini habis cari makan," jawabku. "Oh, cari makan. Sudah pulang kuliah jam segini?" tanya Nek Iya kembali. "Hari ini nggak kuliah, Nek. Kebetulan lagi nggak enak badan," jelasku. "Oh, sakit. Ya sudah, istirahat sana," ucap Nek Iya. Aku pamit dengan senyum lebar. Baru beberapa langkah kulewati halaman, ada seseorang mengucapkan salam dari luar gerbang. "Assalamualaikum." "Permisi, Mas. Ini rumah Bu Badriah bukan?" tanya lelaki dari luar gerbang. Aku menoleh. "Iya, Mas. Betul," jawabku. "Ada apa, Mas?" sahut Nek Iya dari teras rumah. "Ibu Badriahnya ada, Bu?" tanya si lelaki. "Saya Bu Badriah. Kenapa, Mas?" tanya Nek Iya. "Oh, Ibu. Ini saya mau antar pesanan Ibu," ujar si lelaki. "Oh iya, buka saja gerbangnya, Mas. Langsung ke dalam rumah saja," suruh Nek Iya. Aku masih berdiri dekat pohon mangga. Si lelaki membuka gerbang gelebar. Apa yang dipesan Nek Iya? Tak lama 2 orang lelaki dengan lengan sebesar betisku mengangkat kardus besar. Apa itu? Mari es. Mereka membawanya masuk ke dalam rumah Nek Iya. Tak lama datang lagi 2 orang mengangkut kardus besar. Apalagi? Mesin cuci. 2 orang pertama keluar gerbang. Tak lama kembali membawa kembali kardus besar. Kali ini televisi layar datar. Wow, aku terhenyak. Terakhir 4 orang berlengan besar kembali mengangkat sebuah lemari baju. Indah berwarna coklat gelap. Banyak ukiran dan terlihat mewah. Pasti terbuat dari kayu jati. Dan pasti mahal harganya. Banyak sekali Nek Iya belanja perabot rumah. Dek Adi, Kang Ujang menepuk pundakku pelan. Kang, udah beres kerjaannya, Kang? Tanyaku. Istirahat dulu atuh, Dek, masa kerja terus? Dari mana, Dek? Tanya Kang Ujang. Habis cari makan, Kang, jawabku. Itu kenapa pipinya? Tanya Kang Ujang memperhatikan pipiku yang bengkak. Oh, ini. Kemarin kepentok pintu di kampus, Kang, jawabku sekenanya. Ini ada gerangan apa Nek Iya beli perabotan banyak banget, Kang? Tanyaku. Saya nggak terlalu jelas sih, Dek. Tapi katanya Nek Iya habis dapat uang kaget, jawab Kang Ujang. Dapat uang kaget dari acara televisi ya, Kang? Sahutku. Mungkin. Ngopi yuk, Kang, di depan kamar, ajakku. Iya, Dek, makasih. Hayu atuh, saya habis beli kopi banyak nih, sekalian ngobrol-ngobrol yuk, ajakku kembali. Iya, Dek. Saya tunggu di depan kamar ya. Oke, Kang. Aku meninggalkan Kang Ujang di halaman dan berlalu ke kamar. Kubuka pintu kamarku lebar-lebar. Aku masuk. Apa ini? Ada banyak jejak kaki di ruang tengah kamarku. Dari sela-sela keramiknya menyembul cairan berwarna hitam dan berbau busuk. Aku hampir memuntahkan sepiring nasi beserta lauknya karena mencium aroma busuknya. Setelah sekian lama tak muncul,
Kenapa jejak kaki ini muncul lagi? Ada apa ini? Kenapa banyak jejak kaki? Kenapa ada cairan hitam ini? Kenapa muncul lagi? Aneh. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-41. Selamat mendengarkan. Selesai kubersihkan jejak kaki dan cairan hitam di ruang tengah, aku membuat kopi. Sial, niat ingin bersantai seharian malas bersih-bersih. Cukup letih, beberapa kali aku bolak-balik ke kamar mandi untuk mengganti air. Cairan hitam itu benar-benar berbau busuk. Hampir seluruh isi perutku keluar. Aku duduk di teras depan kamarku, memegang secangkir kopi menunggu Kang Ujang. Akan kutanyakan perihal cairan hitam yang keluar dari lantai ruang tengah kamarku. Apa mungkin ada pipa pembuangan yang bocor di bawah lantai kamarku? Entahlah, aku tak mengerti. Kang, sini ngopi Kang, panggilku. Kang Ujang sedang membereskan kardus-kardus. Mungkin kardus bekas perabotan baru deh iya. Kang Ujang senyum lalu menjawab. Iya, sebentar deh. Nanti saya ke situ. Aku sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang harus kudapatkan jawabannya dari Kang Ujang. Apalagi selain soal kos ini. Sial, cukup lama aku menunggu Kang Ujang. Kopi di cangkirku sampai hangat. Sedikit tak nikmat lagi menyeruputnya. Cukup lama aku tunggu Kang Ujang. Akhirnya ia pun datang. Kang Ujang memakai celana pendek selutut motif loreng dan mengenakan kaos abu muda agak belel. Nah, akhirnya datang juga nih. Duduk Kang, ucapku menyambut Kang Ujang. Kenapa tuh dek? Tanya Kang Ujang seraya duduk di lantai teras. Pengen ngobrol aja Kang, bete sendirian. Mau kopi apa nih? Kopi hitam apa kopi susu? Aku menawarkan. Kopi hitam saja dek, ucap Kang Ujang sambil membakar sebatang rokoknya. Aku membuat secangkir kopi hitam. Kopi kemasan paling laku bergambar perahu air. Aku menyodorkan cangkir kopi ke Kang Ujang. Mangga Kang, ucapku. Iya, makasih dek. Saya minum ya, balas Kang Ujang. Sok atuh Kang. Lagi banyak kerjaan di rumahnya iya Kang? Tanyaku membuka obrolan. Biasa dek, dibilang banyak ya ada saja, dibilang sedikit ya ada terus kerjaannya. Kang, ceritain kos inilah tentang almarhum Pak Tamrin gitu misalnya, pintaku. Ah, almarhum Pak Tamrin, kenapa mau tahu dek? Memang kenapa? Tanya Kang Ujang. Ya mau tahu aja Kang, jawabku singkat. Kang Ujang diam. Nampak keraguan tergambar dari wajahnya. Cerita yang lain saja tuh dek, ucapnya. Loh, kenapa ia tak mau cerita soal Pak Tamrin? Kang Ujang udah tahu belum kamar 11 dek kemarin malam kesurupan? Sergahku. Hah? Kesurupan? Iya Kang, yang namanya Ella kesurupan. Saya benar-benar baru pertama kali lihat orang kesurupan. Ternyata kayak gitu ya. Jelasku. Terus gimana ceritanya? Ku ceritakan awal kejadian sampai Neiyah datang membawa segelas air dan menyembur wajah Ella. Kang Ujang memperhatikan dengan seksama tiap detail kata yang kulontarkan. Merah? Siapa merah? Tanya Kang Ujang. Saya juga nggak tahu Kang. Akhirnya setelah semua selesai saya balik ke kamar dan tidur. Jam 3 saya bangun dengar suara bayi nangis lagi Kang. Ceritaku. Hah? Bayi nangis lagi? Wajah Kang Ujang nampak keheranan. Iya Kang, bayi nangis. Kan tempo hari saya tanya soal bayi nangis sama Kang Ujang. Ada apa sebenarnya? Gimana ya bilangnya? Ucap Kang Ujang sedikit gugup. Kenapa Kang? Tanyaku heran. Dek, saya minta maaf ini ya. Minta maaf banget. Aku makin heran dan penasaran. Minta maaf apa sih Kang? Tanyaku.
Dek Adi coba mulai besok atau kapan-kapan cari kos baru deh. Di sini suasananya lagi gak bersahabat. Jelas Kang Ujang. Gimana maksudnya? Aku bertanya kembali. Lebih baik Dek Adi pindah saja, ucap Kang Ujang dengan sedikit berbisik. Hah? Pindah? Kok Kang Ujang malah suruh saya pindah sih? Tanyaku dengan sedikit dongkol. Aturan Kang Ujang ceritain ada apa di sini, kenapa dengan kos ini? Bukan suruh saya pindah, sambungku. Kang Ujang diam. Saya nggak mau pindah, Kang. Saya nyaman kos di sini, lanjutku. Iya, maaf Dek. Saya cuma kasih saran aja. Kalau Dek Adi betah di sini ya bagus atuh, ucap Kang Ujang. Aku berdiam sembari mengingat pertanyaan apa yang hendak ku sampaikan ke Kang Ujang. Oh iya Kang, semalam saya mimpi aneh banget. Mimpi apa Dek? Tanya Kang Ujang seraya menyeruput kopinya. Aku kembali bercerita. Kali ini soal mimpi aneh sepasang tangan keriput dengan kuku-kuku panjang dan hitam menusuk perutku. Lagi-lagi Kang Ujang hanya diam menyimak ceritaku sambil sesekali menghisap rokoknya. Iya aneh pisan eta mah Dek. Baru saya dengar mimpi kayak gitu, tanggap Kang Ujang. Iya Kang. Kang, yang lebih aneh lagi, ini nih Kang. Aku menyingkap sedikit kausku, ingin memberitahu ke Kang Ujang mengenai luka di perutku. Nih Kang. Lah, kok hilang? Luka yang membuatku kesakitan hilang. Aneh. Perasaan setelah makan luka itu kumat dan mengeluarkan darah. Kok bisa tiba-tiba hilang? Apa Dek? Kang Ujang pun nampak bingung. Aku diam. Ada apa Dek? Tanya Kang Ujang. Ujang! Suara Nek Iya dari arah pintu belakang rumah memanggil Kang Ujang. Iya Nek. Sini! Panggil Nek Iya. Dek, saya dipanggil sebentar ya. Nanti saya balik lagi. Kang Ujang undur diri. Ku balas dengan anggukan. Aku masih bingung dengan luka di perutku yang tiba-tiba hilang. Kenapa bisa secepat itu? Aku amat penasaran. Ku singkap kembali kausku. Benar-benar sudah tidak ada. Senang campur penasaran. Biarlah, kalau sudah hilang ya sudah. Seharian ponsel tak kuhidupkan. Kira-kira aku dapat pesan dari siapa saja ya? Kemala. Apa iya dia masih berani menghubungiku? Alah, paling hanya Yuda. Akhirnya ponsel kuhidupkan. Berbagai macam pemberitahuan muncul di layar ponselku. Kubuka aplikasi chat. Wah, banyak juga yang menghubungiku. Kemala. Bahkan Kemala pun ada. Yuda sudah tentu ada. Akhirnya aku balas chat dari Yuda. Suara knalpot siapa itu? Bisingnya sampai terdengar ke kamarku. Suaranya terdengar dari garasi. Aku melihat ke arah garasi. Muncul sebuah motor besar. Seorang lelaki di atasnya. Wajahnya tertutup helm. Ia berhenti tepat di depan kamarku. Di depanku. Si lelaki mematikan mesin motornya. Ia turun dan membuka helmnya. Alah, Yuda. Assalamualaikum, ucapnya berlagak manis. Waalaikumsalam. Gue kirain siapa? Sahutku. HP lo kenapa? Gak aktif dari pagi? Tanya Yuda. Ia duduk di sebelahku sambil membuka jaketnya. Gak apa-apa dah. Itu pipi lo kenapa? Berantem sama Kemala ya? Yuda kembali bertanya. Mana? Oh ini, semalam kepetok pintu. Jawabku asal. Kepetok pintu? Adi, masih mau bohong sama gue? Siapa yang mukul lo? Tanya Yuda. So tau deh, bener gue kepetok pintu. Yaudah, iya. Kopi dong, ini bekas kopi siapa di? Lo kedatangan tamu? Tanya Yuda.
Ini bekas Kang Ujang. Tadi dia gue ajak ngopi di sini. Lo mau ngopi dah? Tanyaku sambil masuk ke dalam kamar menaruh gelas kopi Kang Ujang. Iya dong, jawabnya. Aku kembali ke teras. Ngopi di samping kampus aja yuk. Ada kedai kopi tuh di sana, ajakku. Kedai kopi? Mahal gak? Tanya Yuda. Astaga, anak orang rektorat masih tanya harga mahal. Sungutku. Bercanda gue. Duit gue banyak di. Ayo, gue bayarin deh. Lo mau ngopi berapa gelas pun. Yuda terpancing. Aku hanya mesem-mesem. Berhasil. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-42. Selamat mendengarkan. Aku dan Yuda berangkat menuju kedai kopi satu arah. Kedai kopi kemarin yang kudatangi dengan Kemala. Oh ya, kebetulan chat dari Kemala sudah kubaca tadi. Ia meminta maaf atas perlakuan ibunya kepadaku. Ia amat menyesali perkataan ibunya kemarin. Kemala pun bilang jangan terlalu dipikirkan. Dan kita masih bisa berteman. Angin segar seolah menerpa tubuhku. Semangatku kembali lagi. Di akhir chat Kemala bilang, lusa akan mentraktirku di kedai kopi satu arah. Aku hanya balas dengan gambar senyuman. Tempatnya di mana, Di? Tanya Yuda yang mengendarai motor. Aku dibonceng di belakang. Itu tuh, pelangnya warna hitam, tunjukku. Kami pun sampai. Aku turun duluan. Kemudian Yuda mematikan mesin motornya. Pinggangku terasa pegal. Ya, motor Yuda memang motor besar. Posisi dudukku harus tegap menahan tubuhku. Males gue dibonceng kalau lo bawa motor ini dah, ucapku. Lah, kenapa memangnya? Balas Yuda sambil senyum. Pinggang gue pegel-pegel nih. Gue duduk harus tegap kayak TNI jadinya. Jangan tegap lah. Lo nyandar aja ke badan gue. Ujar Yuda. Yuk, ajakku. Sore ini kedai nampak tak ramai. Hanya ada 2 orang pengunjung perempuan. Aku dan Yuda memilih meja di luar agar bisa merokok. Pramusaji bertubuh gempal mendatangiku. Sore Kak, gimana hari ini? Lancar gak urusan asmaranya? Tanya si lelaki gempal. Mas nyindir saya ya? Sahut Yuda. Kalau mas ini kan kemarin sudah bawa pacarnya ke sini. Bener gak mas? Ia menunjukku. Yang dimaksud ialah Kemala. Masih ingat rupanya si gempal ini. Siapa Di? Kemala? Yuda tertawa. Aku diam. Oh, jadi kemarin lo ajak Kemala ke sini. Lanjut Yuda. Iya, siapa lagi? Lo mau pesan kopi apa dah? Ujarku. Menunya mana mas? Tanya Yuda. Itu Kak, di atas tembok ada papan tulis. Semua menunya ada di sana. Tunjuk lelaki gempal ke atas dinding. Banyak juga ya menunya. Lo mau pesan apa Di? Tanya Yuda. Aku melihat ke arah papan tulis. Mas, kalau Vietnam drip itu apa? Tanyaku. Itu kopi tambah susu kental manis sedikit. Kopinya kita saring Kak, biar ampas kopinya gak jatuh ke gelas. Jelas si gempal. Terus jatuhnya kemana? Tanya Yuda. Ke hatiku juga boleh. Balas si gempal. Untung gue masih normal. Lucu juga lo mas, tutur Yuda. Oh, kopi susu ya? Saya pesen itu deh, kataku. Mau es atau panas Kak? Panas dong. Kalau abang ganteng yang ini mau pesen apa? Tanya si gempal. Saya tubruk aja mas, Aceh Gayo ya, ucap Yuda. Nah, pilihan abang ganteng tepat sekali. Oke, ditunggu sebentar ya, ucap si gempal, lalu pergi berlalu meninggalkan kami. Yuda melihat sekeliling kedai, mulai dari meja, kursi, kebersihan tempat, sampai dekorasinya.
Yuda memang anak yang dibilang cukup detail dan cukup rapi. Terbukti dari kamar tidurnya yang sangat rapi. Asik sih tempatnya, Di. Tinggal kopinya aja nih. Enak atau enggak? Tutur Yuda. Kita nggak pesan cemilan nih? Tanya Yuda. Ya udah, pesan aja. Kan yang bayar Tuan Yuda. Ajudan Adi mah ikut aja. Gumamku. Lelaki kurus yang berdebat dengan kakak kasir tempo hari lalu keluar. Ia menyapaku ramah namun sedikit selengean. Woi bro, pulang kuliah? Pacar mana pacar? Sapanya. Bang, pacar ada di rumah. Jawabku. Ya kenapa gak diajak? Malah ngajak cowok. Gak seru Gumamnya. Ini bos gue bang. Tunjukku ke Yuda. Oh bos, maaf ya bos. Ucap lelaki kurus ke Yuda. Gak apa-apa bang, santai aja. Harga kedainya berapa nih? Tanya Yuda. Mohon maaf, maksudnya gimana? Tanya si kurus. Ini harga kedai kopinya berapa? Ucap Yuda sembari senyum. Murah bos, gak sampai jual mobil. Balas si kurus. Bungkus dah, mau gue bawa pulang buat nyokap di rumah. Seru Yuda. Bisa aja sih bos. Si kurus lalu undur diri. Tak berapa lama pesanan kami pun datang. Yuda memesan pisang bakar coklat keju untuk menemani kopi. Yuda menghirup aroma kopi dari cangkir. Matanya terpejam. Harum banget. Ia meniup kepulan asap tipis, lalu menyeruputnya perlahan. Nah, ini baru kopi. Kopi pesananku cukup unik, atau mungkin baru kulihat seumur hidup. Di atas cangkir ada sebuah wadah terbuat dari stainless. Di dalam stainless itulah bubuk kopi berada, dan dituangkan air panas. Ada lubang-lubang kecil di bawah wadah. Nantinya, sari dan kopi akan menetes ke dalam gelas. Cukup unik sih. Baru nih gue lihat kopi ada alat saringan begini dah. Ujarku. Nora lo di rumah gue kan ada. Sahut Yuda. Mana gue tahu, lo kan gak ngasih tahu. Balasku. Kami mengobrol. Ada beberapa perihal yang kuceritakan ke Yuda. Mulai dari kesialanku kemarin, sampai mimpi anehku yang meninggalkan bekas luka di perutku. Aku juga memperlihatkan bekas luka yang telah menghilang di perutku. Terus, lo mau gimana? Pindah? Tanya Yuda. Aduh, kalau pindah gue gak mau gue betah di sana. Jawabku. Iya, jangan pindah Di. Lo kan mau bantu gue buat rayu ibu kos lo, supaya jual mobilnya. Ingat kan? Balas Yuda. Aku kembali teringat. Yuda amat jatuh cinta dengan mobil tua yang ada di garasi rumah Neia. Jika aku berhasil merayu Neia untuk menjual mobilnya ke Yuda, Yuda berjanji akan membayar sewa kamarku 2 bulan. Penawaran yang bagus. Aku hanya tinggal bilang ke Neia saja kan. Iya, besok gue coba bilang ke ibu kos. Mobilnya mau dijual apa enggak. Tapi bener gak nih kalau berhasil lo bayarin sewa kamar gue 2 bulan? Tanyaku. Di, kalau lo berhasil ngerayu ibu kos buat jual mobilnya, sewa kos gue bayarin 2 bulan. Ditambah ngopi gratis di sini 5 kali. Sepuasnya. Gimana? Yuda memberi penawaran baru. Beneran nih? Tanyaku meyakinkan. Deal nggak? Yuda menyodorkan tangannya, mengajak bersalaman. Deal. Dan kami pun bersalaman. Azan maghrib berkumandang. Aku menumpang sholat di ruang karyawan. Tepat di belakang gerobak ternyata ada sebuah ruangan kecil untuk sholat dan tidur. Kakak kasir sempat melontarkan senyumnya. Manis. Mereka bertiga yang bekerja di kedai kopi ini sungguh sangat ramah dan bersahabat. Mulai dari lelaki kurus, lelaki gempal, dan kakak penjaga mesin kasir. Cukup lama aku dan Yuda nongkrong di kedai kopi ini.
Beberapa kali lelaki kurus datang dan mengajak kami mengobrol. Ia lalu memperkenalkan diri. Dede namanya. Lelaki gempal pramusaji itu bernama Wahyu, sedangkan kakak penjaga mesin kasir bernama Nia. Yuda memesan 2 gelas kopi. Ia kepincut dengan rasa kopi di kedai ini. Sampai-sampai ia bertanya, adakah kartu member untuk menjadi pelanggan kedai? Gak ada, buat apa bikin member-member gitu? Gak usah lah, buat gue kalau lo suka ngopi di sini ya datang aja. Jawab Bang Dede. Lo buka jam berapa? Tutup jam berapa bang? Yuda kembali bertanya. Buka jam 11 siang, tutup mah bebas. Selama masih ada yang ngopi sampai subuh juga gue layanin. Balas Bang Dede. Bang Dede dengan Kania adalah pemilik kedai kopi ini. Awalnya aku mengira mereka memiliki hubungan layaknya sepasang kekasih. Namun Bang Dede bilang kalau Kania teman sekolah sedari taman kanak-kanak dulu. Sedangkan Wahyu bukanlah sebagai karyawan. Bang Dede menganggap Wahyu bukan sebagai karyawan atau bawahan, melainkan teman kerja. Menurutku prinsipnya oke juga. Mengobrol cukup lama membuatku dan Yuda cepat akrab dengan Bang Dede dan Wahyu. Sayang, kami tak sempat mengobrol dengan Kak Nia, karena ia harus tetap berada di belakang mesin kasir. Bulan makin meninggi, kedai kopi perlahan mulai ramai. Ternyata banyak pengunjung berdatangan sekitar pukul 8 malam, sampai menjelang dini hari. Yuda merasa puas ku ajak ke sini. Esok sepulang kuliah, ia mengajakku kembali ke kedai kopi satu arah. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-43. Selamat mendengarkan. Aku dan Yuda memutuskan untuk pulang sekitar pukul 20:20 karena esok kami ada jadwal kuliah pagi. Setelah membayar, kami pun meninggalkan kedai kopi tersebut. Yuda mengantarku ke kos. Sepanjang perjalanan menuju kos, Yuda selalu membicarakan kedai kopi terus-menerus. Kurasa ia amat senang dengan kopi racikan Bang Dede. Dah, lo gak usah masuk deh. Turunin gue di depan gang aja, pintaku. Lah, gimana sih, Di? Tas sama helm gue kan ada di kamar lo. Masa gue tinggal? Balas Yuda. Oh iya, lupa gue. Kami memasuki gang. Pemandangan gelap menghiasi jalan. Karena di kanan kiri jalan memang hanya ada kebun kosong. Dan penerangan cuma ada satu tiang lampu di ujung jalan. Kami melewati rumah depan. Yuda menghentikan motornya tepat di depan rumah itu. Melihat garis kuning hitam yang dipasang polisi. Aku kembali teringat oleh Bagas. Udah, lo tunggu di sini aja dah. Biar tas sama helm lo gue yang ambilin, ucapku. Emang kenapa sih, Di, gue gak boleh masuk? Tanya Yuda. Knalpot motor lo berisik, takut ganggu ibu kos. Udah, tunggu di sini aja ya. Aku menyuruh Yuda. Iya deh, iya. Jangan lama-lama ya, pinta Yuda. Aku membuka gerbang dan menutupnya. Lalu berlalu menuju kamar kos mengambil tas dan helm milik Yuda. Tak lama, aku pun bergegas mengantarkannya ke Yuda. Lama banget sih, Di, gerutunya. Lama apaan sih? Sebentar doang kok. Nih. Aku menyerahkan helm dan tas. Gue balik ya. Jangan lupa perjanjian kita ya. Yuda mengingatkanku. Oke, sip. Aku memberi jempol. Yuda menghidupkan mesin motor, lalu pergi meninggalkanku. Aku berbalik badan dan berlalu menuju kamarku. Ku buka gerbang, dan ketika gerbang hendak kututup, aku melihat sosok yang tak asing. Ia berdiri dekat tiang lampu di ujung sana. Aku memicingkan mataku. Itu sosok kakek kemarin malam. Ia berdiri tak bergerak. Wajahnya menghadap ke arahku. Matanya seolah-olah menatapku tajam. Mau apa kakek itu? Kenapa terus menghantuiku belakangan ini? Aku mengunci gerbang, lalu pergi meninggalkan halaman rumahnya ia. Ku buka pintu kamarku dan kembali menutupnya. Aku menuju kamar mandi untuk berwudu dan bersih-bersih. Baru saja aku buka pintu kamar mandi,
aku mendengar pintu kamarku diketuk dengan kuat. "Iya, sebentar!" teriakku. Aku bergegas membuka pintu kamar, tapi aneh, tak ada siapapun. Aku menoleh ke kanan dan kiri melihat sekeliling kos. Tak ada siapapun. Lalu siapa yang mengetuk pintuku dengan kuat? Apa mungkin Bang Oji? Kututup kembali pintu kamarku. Baru saja aku masuk ke dalam kamar mandi, aku dengar pintu kamarku kembali diketuk dengan kuat. Ah, sial. Siapa sih yang iseng malam-malam gini? Aku mulai kesal. Kuacuhkan. Aku pun berwudu. Tapi ketukannya semakin kuat. Setelah berwudu, aku kembali ke ruang depan. Dan pintu kamarku buka. Lagi, tak ada siapapun. Aneh, pikirku. Lalu ku dengar suara motor dari arah garasi. Bang Oji. Ia membunyikan klakson menyapaku. Ku balas sapa dengan mengangkat tangan. Bang Oji turun dari motornya. "Woi, belum tidur loh?" tanya Bang Oji. "Belum bang, baru balik bang." "Ya nih, ngopi yuk," Bang Oji menawarkan. "Aduh, skip dulu deh, baru kelar ngopi nih," jawabku. "Ya udah, temenin gue ngobrol sebentar dong," pinta Bang Oji. "Oke, gue sholat dulu ya." Setelah sholat, aku mengobrol dengan Bang Oji di teras depan kamarku. Ia hanya membawa secangkir kopi untuknya. Kami mengobrol tak lama, sekitar setengah jam. Lalu aku undur diri, karena esok ada jadwal kuliah pagi. Kurebahkan tubuh di atas kasur. Kupejamkan mataku. Tak lama aku pun tertidur. Aku bangun karena suara aneh yang mengganggu telingaku. Suaranya seperti percikan cairan kental. Mataku tertuju ke lantai kamar ruang tengah. Cairan itu menyembul keluar dari sela-sela lantai. Apa ini? Bau busuk seketika memenuhi ruang kamarku. Aku tak dapat menahan mual. Aku muntah seketika. Kaget bukan main. Aku memuntahkan cairan berwarna hitam dan berbau busuk. Aku panik dan lari ke kamar mandi. Kubuka bajuku. Kubersihkan bekas muntahan menjijikan ini. Kubasuh dengan air dan kucuci dengan sabun. Aku kembali ke ruang tengah. Cairan itu masih terus keluar dari sela-sela lantai. Lalu terdengar suara aneh. Mataku awas melihat seisi kamarku mencari asal suara tersebut. Tiba-tiba, dari genangan cairan di lantai kamarku, muncul perlahan wajah. Wajah seseorang. Aku terperanjat hampir lompat. Apa ini? Suara aneh makin nyaring terdengar. Dan wajah yang muncul dari genangan cairan makin jelas terlihat. Wajah seorang perempuan. Mulutnya menganga lebar. Matanya terpejam. Kulit di dahi dan pipinya banyak luka sayatan. Persis sayatan dari kuku. Aku mundur perlahan menuju ruang depan kamarku. Sambil terus kulihat wajah seorang wanita di genangan cairan hitam. Tiba-tiba mata wanita itu terbuka. Membelalak melotot melihatku. Aku kaget dan lari ke ruang depan. Karena saking paniknya, sampai-sampai aku tak dapat memutar kunci pintu. Astaga, kenapa kunci ini? Kutarik dengan kuat gagang pintu sambil kuputar kunci. Namun tetap tak terbuka. Keringat membanjiri bajuku, dahiku, bahkan seluruh tubuhku. Aku masih terus mencoba membuka kunci. Aku menoleh ke arah ruang tengah kamarku. Jantungku berdegup makin kencang, memompa darah ke seluruh tubuh dengan deras. Pemandangan mengerikan baru saja kulihat. Kini bukan saja wajah wanita,
melainkan sosok seorang wanita berjalan mengesot di lantai pelan menghampiriku. Wajahnya menyeramkan. Matanya masih melotot menatapku. Mulutnya masih menganga lebar. Namun pintu ini tak dapat kubuka. Aku teriak amat kencang, berharap siapapun datang membantuku membuka pintu kamar. Wanita itu masih menatap tajam ke arahku. Jaraknya kian dekat. Tubuhnya penuh cairan hitam. Perlahan ia makin dekat. Aku teriak sekuat tenaga meminta tolong. Mataku terbuka. Nafasku tak beraturan. Keringat membasahi dahi dan seluruh tubuhku. Aku bangun dari kasur dan duduk. Mimpi. Astaga, mimpi buruk lagi. Sadar apa yang barusan terjadi hanya mimpi. Aku langsung melihat ke arah lantai kamarku. Aku menghela nafas lega. Tak ada cairan hitam yang menyembul keluar dari dalam lantai. Tubuhku lemas. Tenggorokanku kering. Kulihat ponselku. Jam 3:05. Aku bangun dan mengambil segelas air. Menenggaknya dengan singkat. Duduk di lantai dan bersandar pada dinding. Ku coba mengumpulkan kepingan-kepingan mimpi yang kualami tadi. Terlalu nyata dan terlalu menyeramkan. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-44. Selamat mendengarkan. Aku duduk sendiri di dalam kelas. Saat ini pukul 7:10. Sengaja aku datang lebih cepat. Tujuannya agar aku lebih leluasa memilih kursi untuk posisi duduk lebih nyaman. Tak lebih. Hari ini sepertinya aku tak bersemangat. Entah kenapa. Mungkin karena mimpi yang kualami tadi malam. Badanku seperti tak memiliki energi. Tubuhku seolah tak mempunyai tulang belulang. Kelas pagi ini dimulai pukul 8. Dan sampai saat ini belum seorang pun temanku datang. Aku duduk persis di sebelah dinding. Bahuku bersandar pada dinding. Mataku kupejamkan. Nikmatnya. Damai. Suasana sepi seperti ini sangat kurindukan. Kubuka mataku. Ada pesan masuk dan kulihat ponselku. Kemala. Ada apa pagi-pagi begini ya, chat? Di, lo kuliah kan hari ini? Tanya Kemala di chat. Kuliah dong, ini udah di kelas. Kenapa lah? Balasku. Nanti siang ketemuan yuk. Butuh teman ngobrol nih. Kemala membalas lagi. Siang ini ya? Bisa kok. Mau ketemuan di mana? Aku bertanya. Kedai kopi kemarin aja yuk. Biar sekalian lo mau ketemu sama si kakak kasir. Iya kan? Rese lo. Boleh deh di kedai kopi. Berkabar aja ya. Aku membalas kembali. Oke. Semulanya aku tak bersemangat. Gegara chat dari Kemala mengajak bertemu. Energi dalam tubuhku seketika melonjak. Seolah membuncah. Pandanganku terasa lebih terang benderang. Dan aku amat sangat siap untuk menimba ilmu hari ini. Terima kasih Kemala. Seusai sholat zuhur dan makan siang, aku menunggu Kemala di depan gedung fakultas. Yuda langsung pulang setelah perkuliahan selesai. Ada janji menemani mamahnya dan ajakan ngopi yang kemarin ia katakan terpaksa diundur. Syukurlah, aku bisa bersama Kemala seharian di kedai kopi. Aku lihat Kemala keluar dari gedung fakultas. Wajahnya nampak lesu, namun kesan manisnya tak bisa terelakkan. Ia berjalan pelan menghampiriku. Sekali angin meniup kerudungnya, mempesona. Udah lama nunggu di sini? Tanya Kemala. Belum kok, belum 2 hari. Jawabku asal. Kemala mencubit tanganku. Andau, sakit woy. Habisnya lo rese. Yuk, jalan.
ajaknya. Kami pun berjalan menuju kedai kopi. Aku merogoh tas, mengambil sesuatu yang ingin kuberikan untuk Kemala. Nih, biar gak bad mood. Kuberikan Kemala sebatang coklat. Wah, coklat? Buat gue nih? Wajahnya nampak berseri. Iya, kan gue kasihnya ke lo. Gue baca artikel, kalau lo makan coklat, ada hormon endorfin yang diinjeksikan ke darah lo, dan itu bikin lo tenang. Jelasku sambil kami berjalan beriringan. Ah, masa sih, Di? Tanya Kemala sembari menyobek bungkus coklat, kemudian menggigit ujungnya. Benar, gue baca 3 artikel lo di Google. Menurut artikel yang gue baca, ada penelitian kalau coklat kasih kepuasan luar biasa buat wanita, ketimbang denger musik favoritnya, menang undian, ataupun jatuh cinta. Sambungku. Terus, apa lagi? Pancing Kemala. Coklat juga bisa bikin tubuh wanita yang mengkonsumsinya berfungsi jauh lebih baik. Wih, Di, lo tahu banyak ya, Di? Puji Kemala. Tahu dari Mbah Google. Dari mana lagi? Gimana mood lo setelah makan coklat? Tanyaku. Parah sih. Coklat emang bener-bener mood booster banget. By the way, makasih ya, Di. Ujar Kemala sambil tersenyum manis padaku. Sama-sama, Kemala. Jawabku. Lo mau gak, Di? Kemala menawarkanku. Gak mau kan? Sambarnya langsung. Belum gue jawab loh. Balasku. Bercanda gue. Nih, mau gak? Kemala menawarkan kembali. Gak usah, buat lo aja yang lagi bad mood, ucapku. Kami pun sampai di kedai kopi satu arah. Kali ini Kemala memilih meja di dalam ruangan, dan kami pun duduk saling berhadapan. Kania menghampiri kami. Kemala mencolek tanganku memberi kode. Matanya berkedip sebelah. Ia meledekku. Siang, Kak. Mau pesan apa nih? Sapa Kania ramah ke kami. Siang, Kak. Loh, tumben Kania yang nyamperin kita. Biasanya Wahyu. Balasku. Wahyu izin telat. Ada urusan katanya. Jawab Kania. Mau langsung pesan? Apa pilih-pilih dulu nih? Kania kembali bertanya. Aku pilih-pilih dulu deh, Kak. Nanti kalau udah srek, minta segera dilamar. Ucap Kemala. Bisa aja sih, Kakak. Ya udah, pilih saja dulu. Nanti kalau mau pesan, ke meja kasir aja ya. Ujar Kania. Lalu kembali ke meja kasir. Wahyu itu siapa, Di? Kalau udah kenal aja sih. Tanya Kemala. Semalam gue ngopi di sini sama Yuda. Lama banget. Sampai kenal sama orang sini. Jawabku. Cie, udah kenal dong sama si kakak kasir. Ledek Kemala. Mulai deh. Aku memesan es kopi susu, sedangkan Kemala memesan es teh leci. Kami mengobrol cukup lama. Kemala cerita kalau semalam dia tak bisa tidur. Entah apa yang dipikirkannya. Yang jelas, ia tak enak hati denganku akibat omongan ibunya kemarin. Di, gue minta maaf ya soal omongan nyokap kemarin. Tuturnya. Enggak apa-apa. Wajar kalau orang tua cemas lah. Secara lo kan anak perempuan. Nyokap lo takut lo kenapa-napa. Balasku. Iya, tapi gak perlu maki-maki orang di depan rumah. Kan gak enak dilihat tetangga. Ucapnya lagi. Gue takutnya lo tersinggung atau sakit hati, Di. Sambungnya. Enggak kok lah, gue santai aja nanggepinnya. Gak ada tersinggung apalagi sakit hati. Gak mungkin lah. Ucapku berlagak tegar. Nah, terus semalam kenapa gak bisa tidur? Tanyaku penasaran. Gue kepikiran lo, Di. Jawab Kemala. Jantungku berdegup cepat. Darahku mengalir deras di seluruh nadi.
Jawaban Kamala tadi membuatku seakan melayang ke langit. Kepikiran gue? Ngaco aja loh. Aku mencoba menepis. Beneran, Di? Ya terus kenapa bisa sampai lo kepikiran gue? Emang gue jahatin lo? Aku bertanya, mencoba memancing jawab Kamala selanjutnya. Gak tahu kenapa, tiba-tiba saja kepikiran lo. Di satu sisi gak enak karena omongan nyokap kemarin. Di satu sisi lagi... Kalimatnya tak ia lanjutkan. Aku menunggu lanjutannya dengan jantung berdebar. Ya pokoknya kepikiran lo deh, ucapnya dengan senyum manis terukir di bibirnya. Yes. Dalam hati aku sorak-sorai. Bagaimana mungkin Kamala memikirkan seorang adik? Apa yang membuat Kamala seperti itu? Apakah ini sebuah pertanda kalau aku harus mengutarakan perasaanku? Tidak. Terlalu cepat. Terlalu dini. Sabar, Adi, sabar. Ada baiknya kau lebih tenang menghadapi ini, Adi. Aku bergumam dalam hati. Kini aku lebih mengenal Kamala. Ayahnya telah meninggal dunia 2 tahun lalu. Saat ini ia tinggal bersama ibu tiri dan kedua adik tirinya. Ibu kandungnya telah wafat setahun lebih dulu. Ayah Kamala menikah lagi dengan seorang wanita janda yang mempunyai 2 anak. Ia pun cerita. Terkadang ia merasa tak nyaman tinggal dan diurus oleh ibu tirinya. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia bertekad untuk lulus kuliah lebih cepat, agar bisa bekerja dan bisa keluar dari rumah itu. Bisa cepat menikah dan pergi dari rumah itu. Aku kagum dengan rencananya yang sudah tertata rapi. Semoga bisa terwujud, dan aku hanya bisa mendoakanmu, Kamala. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-45. Selamat mendengarkan. Kamala memutuskan untuk pulang sebelum azan asar berkumandang. Ia tak ingin kejadian ojek online kemarin kembali terulang. Aku pun sependapat dengannya. Tak lama ia memesan. Abang driver ojek pun datang menjemputnya dan Kamala pun pergi. Hari menjelang sore. Perasaanku agak malas untuk cepat-cepat kembali ke kos. Aku masih duduk di kedai kopi. Gelas minumanku belum habis. Aku duduk sendiri, sembari melihat layar ponselku. Tumben sekali Bang Dede tak terlihat. Di kedai hanya ada Kania. Sedih banget ditinggal pulang. Gumam Kania menyindirku dari balik mesin kasir. Sedih, Kak. Soalnya belum memiliki, sahutku. Ada yang curcol nih, balas Kania. Ia bangun dari tempat duduknya, menghampiriku dan duduk di hadapanku. Emang belum jadian? Tanya Kania. Belum sih, jawabku singkat. Emang pengen jadian? Mau sih, jawabku singkat. Apaan sih, Kak? Kok tanya-tanya seputar dia? Ngobrol yang lain aja lah, ujarku. Padahal mau gue kasih ilmunya biar lo bisa cepet jadian sama dia. Tapi lo malah gak mau. Payah, balas Kania. Aku diam. Kania mengeluarkan bungkus rokok, mengambilnya sebatang, lalu membakarnya di hadapanku. Lo ngerokok, Kak? Tanyaku heran. Iya, emang kenapa? Gak apa-apa sih, gue baru lihat aja cewek ngerokok, jawabku. Kami mengobrol cukup lama. Kania banyak cerita soal usaha kopinya dengan Bang Dede. Cerita perdebatan menu, perdebatan tempat, sampai hal-hal kecil seperti lampu kedai. Bang Dede orangnya saklek. Ia mau A, harus A, cerita Kania. Tapi Bang Dede pribadi yang peduli dengan kawan dan partner kerja. Enak diajak sharing, seru diajak bercanda, dan asik untuk teman main game. Usaha ini udah jalan berapa lama, Kak? Tanyaku. Ya belum lama banget sih, sekitar 4 tahunan.
Tapi memang pindah ke sini baru sekitar 2 bulan. Jelas Kania. Oh gitu ya. Lumayan lama ya. Tapi kenapa kopi? Maksud gue kenapa usaha kopi? Yang gue tahu usaha kopi kan lagi menjamur nih. Banyak saingan dong pastinya. Ada perasaan takut gak sih bakal gak laku? Tanyaku seolah wartawan yang sedang mewawancarai narasumber. Gue sih gak takut ya. Karena kita yakin sama barang yang kita jual. Maksudnya kopi kita berkualitas loh. Dan orang-orang sekarang pastinya sudah lebih cerdas buat pilih mana yang mereka suka. Tanpa memandang harga. Ya gak sih? Jelasnya. Menurut gue sih iya. Karena ada harga, ada kualitas kan? Aku menanggapi. Iya dong. Contoh kecilnya sedotan. Beli 1 pak harganya 5.000 isinya 100. Lo lihat deh, sedotannya tipis, udah gitu gak kuat. Melihat-lihat gitu. Sambung Kania. Tak terasa kami mengobrol. Azan maghrib berkumandang saling bersahutan. Aku pun pamit pulang. Iya, makasih ya. Kalau senggang kesini aja ngopi. Kopi bikinan gue lebih ciamik ketimbang bikinan Dede. Ujar Kania. Sip. Aku memberi jempol dan pergi berlalu. Aku mampir untuk melaksanakan sholat maghrib di masjid besar seberang kampus. Setelah selesai sholat, aku pun memutuskan untuk segera pulang ke kos. Aku berjalan melewati lapangan. Masih pukul 18:20 dan masih ramai. Masuk ke dalam gang. Tiba-tiba aura berbeda langsung kurasakan. Kupercepat langkahku. Aku memperhatikan tiang lampu di ujung jalan. Jangan-jangan ada sosok kakek tua kemarin. Untungnya tidak ada. Aku sedikit bernafas lega. Aku berjalan santai, memandang langit gelap, kelelawar berterbangan ke sana kemari. Setelah melewati tiang lampu, sebuah suara mengagetkanku. Hei, kamu! Aku berhenti melangkah. Suaranya berat, rada serak. Aku menoleh. Terkejutnya aku ketika melihat sosok kakek tua tepat di belakang tiang lampu. Jangan takut, nak. Ucapnya pelan. Kakiku lemas tak bisa kugerakkan. Jantungku berdegup cepat. Tanganku gemetar. Aku tidak ada niat jahat kepadamu. Justru aku ingin menolongmu. Ucap si kakek kembali. Aku tak dapat berkata. Aku hanya bisa memandang wajah keriput si kakek. Tatapannya tajam menusuk bola mataku. Jangan takut, nak. Aku manusia sama sepertimu. Si kakek perlahan mendekatiku. Ia menunjukkan kakinya yang masih menapak di atas tanah. Aku sedikit tenang. Kakek mau apa? Tanyaku gagap masih merasa takut. Nah, kakek hanya ingin membantumu. Tidak lebih. Ucapnya pelan. Membantuku? Membantu dalam hal apa, kek? Tanyaku. Si kakek tak menjawab. Lalu tiba-tiba wajah si kakek tampak panik. Matanya jelalatan melihat sekitar. Seperti ada sesuatu yang mengintai dan memperhatikannya. Ia terlihat awas. Matanya bagai mesin scanning. Melihat seluruh sisi. Sampai melihat ke atas pepohonan. Lalu ia mundur perlahan. Kakek kenapa? Tanyaku dengan heran melihat gelagatnya. Aku harus pergi. Di sini tidak baik. Aku akan menemuimu kembali, nak. Balas si kakek. Ia mundur perlahan ke balik pepohonan besar di kebun dan hilang tak terlihat lagi. Aku terkejut. Apa ia benar-benar seorang manusia? Tanda tanya sebesar bola dunia menggelayut di mataku. Aku masih melihat ke arah kebun kosong, mencari sosok si kakek. Namun tak kudapati. Kemudian aku berlalu menuju kos. Kubuka gerbang dan kututup kembali. Baru saja berbalik badan, tiba-tiba, Daddy.
Neia sudah berdiri di belakangku. Aku terperanjat. Astaga. Iya Nek, ada apa? Jawabku. Jadi, saya mau kasih tahu kamu sesuatu. Tapi boleh kita bicara di depan rumah? Tutur Neia. Boleh Nek, boleh banget. Neia mempersilahkanku duduk di bangku teras rumahnya. Kemudian ia duduk di hadapanku. Wajahnya nampak berseri tak seperti biasa. Kalau boleh tahu, saya sudah bikin masalah apa ya, Nek? Ujarku. Neia tersenyum padaku. Matanya terlihat sipit. Kamu gak ada masalah apa-apa kok, jawab Neia. Aku diam tak berkata lagi. Neia masih tersenyum menatapku. Aku jadi gugup bercampur bingung. Apa yang sudah kuperbuat ya? Terus ada apa Nek? Tanyaku pelan. Neia tak langsung menjawab pertanyaanku. Senyumnya malah semakin lebar. Aku jadi bingung menghadapinya. Gelagatku tak karuan. Begini deh, saya cuma mau kasih tahu ke kamu, kalau ada orang luar yang gak kamu kenal dan bicara macam-macam soal kos ini, saya harap kamu gak usah percaya ya, ucapnya. Aku makin kebingungan dengan pernyataan Neia. Orang luar bicara macam-macam. Apa maksudnya? Maksudnya apa nih? Tanyaku gugup. Saya yakin kamu banyak bertemu dengan orang-orang baru belakangan ini. Benar? Lanjutnya. Aku mengangguk. Orang baru? Kemalah Bang Dede? Atau Kania yang Neia maksud? Jadi, kalau ada yang bicara macam-macam tentang kos ini atau tentang saya, tolong jangan kamu percaya, karena mereka nggak tahu apa-apa tentang kos ini. Ataupun saya, ngerti? Sambungnya. Iya Nek, jawabku singkat. Aku merasa disidang oleh Neia. Karisma yang dimiliki Neia amat kuat. Menatap matanya saat aku tak sanggup. Ya sudah, saya cuma mau kasih tahu itu saja. Aku pun pamit undur diri. Terakhir kulihat Neia masih saja tersenyum padaku. Gelagatnya seperti bukan Neia, pikirku. Lalu siapa? Entahlah. Bersambung.